Titik sampel adalah hasil dari percobaan. Misalnya kita melakukan percobaan melempar satu buah dadu, maka titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena di dadu itu kan ada angka 1, 2, 3, sampai 6. Melemparkan dua buah uang koin, maka titik sampelnya adalah A, A, G, A, dan G, G. Untuk contoh yang pertama ini. Untuk contoh yang kedua, melemparkan satu buah uang koin dan titik sampelnya adalah A dan G. A adalah angka dan G adalah gambar, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan A, G. Ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Ruang sampel juga biasa disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan S. Ruang sampel berisi seluruh titik sampel yang ada, alias semua kemungkinan yang dapat muncul pada suatu percobaan. Untuk contohnya, pertama, kita ambil contoh dari percobaan pada pembahasan titik sampel tadi. Percobaan pertama yaitu melempar satu buah dadu dengan titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk contoh yang kedua, percobaan kedua yaitu melempar satu buah uang koin dengan titik sampel adalah A dan G, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan A, G. Karena dia melakukan percobaan satu kali, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan A, G. Perbedaan ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel menunjukkan semua kemungkinan yang muncul pada suatu kejadian. Nah, setiap anggota ruang sampel itulah yang disebut titik sampel.
Peluang teoritis adalah peluang suatu kejadian berdasarkan pengetahuan matematis atau teori tanpa mempertimbangkan hasil dari percobaan yang sebenarnya dilakukan. Contoh, jika kita melempar sebuah dadu yang adil dengan transisi, peluang teoritis untuk mendapatkan angka 4 adalah B. Angka 4 sama dengan kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah kemungkinan kejadian, atau sama dengan 1 dibagi 6 atau 1/6. Peluang empiris adalah peluang suatu kejadian berdasarkan hasil dari percobaan atau pengamatan yang sebenarnya dilakukan. Contoh, jika kita melempar dadu 100 kali dan mendapatkan angka 4 sebanyak 20 kali, maka peluang empiris untuk mendapatkan angka 4 adalah angka 4 sama dengan kejadian yang diinginkan bagi dengan jumlah kemungkinan kejadian. Jadi, jumlah kejadian yang diinginkan 20 dibagi jumlah kemungkinan 100, jadi 20 dibagi 100 sama dengan 0,2. Pengertian peluang sendiri ialah ukuran matematis dari kemungkinan terjadinya suatu kejadian, dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kejadian yang diinginkan dengan jumlah total kemungkinan kejadian. Jika kita memiliki sebuah dadu yang adil, peluang untuk mendapatkan angka 4 adalah jawab rumus peluang jumlah kejadian yang diinginkan per jumlah total kejadian. Maka sebuah dadu memiliki nanti yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan mungkin jumlah kejadian yang diinginkan yaitu 1, hanya angka 4 saja. Maka peluangnya angka 4 sama dengan 1/6, 1 dari angka 4 itu saja, dan 6 itu dari jumlah kejadian yang diinginkan.
Frekuensi harapan adalah jumlah kejadian yang diharapkan atau diprediksi terjadi dalam serangkaian percobaan atau populasi berdasarkan pada peluang atau probabilitas dari kejadian tersebut. Contoh, jika kita menempa dalam 600 kali, dengan darurat kita mengharapkan bahwa angka akan muncul sekitar 600. Maka 600 dikali 1/6 sama dengan 100 kali. Rumus frekuensi harapan adalah peluang kejadian dikali dengan jumlah percobaan. Peluang kejadian yang tadi itu adalah 1/6 dan jumlah percobaan 600. Jadi 600 dikali 1/6 sama dengan 100 kali. Soal pemahaman. Untuk lebih memahami, kita simak baik-baik tentang soal pemahaman ini. Soal pemahaman nomor 1 yaitu sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersama-sama. Berapa peluang munculnya mata dadu genap dan angka pada koin? Jawab. Pada dadu terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang genap hanya 2, 4, 6. Maka angka ada 3 kemungkinan dan kemungkinan besar pada 6. Nanti 2 dadu genap sama dengan 1/2. Peluang angka pada koin 1/2. Peluang keduanya 1/2 dikali dengan 1/2 sama dengan 1/4. 1/2 yang pertama itu dari peluang yang tadi, terus dikali dengan peluang dari koin yang tadi. Untuk soal pemahaman nomor 2 yaitu seseorang melempar sebuah dadu dan sebuah mata uang secara bersamaan. Banyak anggota ruang sampel yang terjadi adalah. Jawab. Dadu memiliki nasi 1, 2, 3, 4 mana. Mata uang belas sisi A dan B. A adalah angka, G adalah gambar. Jadi totalnya 6 dikali 2, 6 dari 6 sisi dadu, 2 dikali dari 2 sisi angka dan dadu, jadi 12. Untuk soal pemahaman nomor 3 yaitu banyak titik sampel pada pelemparan 3 mata uang dan sebuah dadu secara bersamaan adalah. Jawab. Titik sampel adalah semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi dapat berubah atau pada definisi angka dengan gambar dilempar secara kali dan 2 dikali banyak sekali yaitu 2 dadu disebut membagi titik sampel dari 3 mata uang dan 1 dadu. Cara bilangan kita kalikan jumlah kemungkinan hasil dari 2 kejadian. 8 dari mata uang terus 6 dari dadu, sisi dadu yang ada 6 itu, jadi sama dengan 48.
Oke, terima kasih. Selalu semangat. Semangat belajar anak-anak. Sekian pembahasan materi tentang peluang dan ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.